Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran ekonomi. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jangan lupa kita selalu bersyukur pada Allah. Setiap kesempatan kita selalu diberi karunia, diberi kenikmatan, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran ekonomi dengan materi manajemen. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nanti paling tidak ada 7 yang ada di samping sebelah saya ini. Ada menjelaskan pengertian manajemen, menjelaskan jenjang manajemen. Kamu juga akan tahu prinsip manajemen itu seperti apa, kemudian fungsi manajemen dan bidang-bidang manajemen terutama itu. Baiklah, mari kita awali dengan yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen. Kita sering mendengar istilah manajemen. Wah, kalau mengelola suatu kegiatan itu harus di manage yang baik. Wah, manajemennya jelek. Nah, apa sih sebenarnya manajemen itu? Ada beberapa pengertian mengenai manajemen ditinjau dari sisi seni. Manajemen itu merupakan seni, gaya menyelesaikan pekerjaan orang lain. Jadi seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, itu manajemen. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan, manajemen yaitu bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan dari sisi proses, manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasi kepemimpinan dan pengawasan serta kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Singkat kata, manajemen itu suatu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau motivasi dan pengawasan terhadap suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Itulah pengertian sederhana mengenai manajemen. Manajemen ini penting di semua lini kegiatan organisasi, bahkan di rumah tangga, di negara, dimanapun berada, manajemen itu penting dalam suatu kegiatan. Karena apa? Ya supaya tujuan kegiatan itu dapat tercapai dengan baik, harus dimanage, harus dikelola. Karena itu manajemen sering juga dikatakan sebagai pengelolaan, ilmu pengelolaan. Nah, ada beberapa jenjang manajemen menurut ilmu manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Apa artinya manajemen puncak itu? Manajemen yang terdiri dari pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan itu, seperti dewan direksi dan dewan direktur utama umpama saja. Itu manajemen puncak. Sedangkan manajemen yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah ini adalah manajemen yang biasanya levelnya di bawah direktur utama atau di bawah dewan redaksi, atau mungkin di bawahnya departemen-departemen, kepala bagian, kepala seksi dan seterusnya. Lalu yang ketiga manajemen pelaksana, supervisory management, yaitu manajemen yang yang langsung menangani dalam pekerjaan di lapangan. Ya, contohnya yaitu mungkin pengawas, contohnya yaitu mandor kalau di lapangan itu ya. Itu manajemen pelaksana, supervisory management. Nah, dalam suatu organisasi biasanya ada 3 kelompok pemimpin itu. Pemimpin tertinggi, pemimpin menengah, dan pemimpin yang tingkat bawah. Nah, untuk melaksanakan manajemen itu perlu prinsip dan unsur manajemen. Prinsip dan unsur manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen itu ada 14. Satu, berkaitan dengan pembagian kerja. Kemudian berkaitan dengan kedisiplinan, otoritas atau wewenang, kesatuan arah, kesatuan perintah, kemudian pemberian upah, kemudian pemusatan, jenjang jabatan, tata tertib, kesamaan, kestabilan staf, inisiatif dan semangat korps.
Jadi banyak prinsip yang harus dikelola di dalam manajemen itu. Sedangkan unsur manajemen itu ada 5. 1. Unsur manajemen yang harus ada itu yang berupa man. Jadi man itu manusia. Di dalam suatu kegiatan mesti manusia itu menjadi unsur yang paling pokok. Yang kedua, money atau uang atau modal. Itu harus ada. Modal untuk melaksanakan kegiatan itu akan selalu ada. Yang ketiga yaitu material. Bahan baku kalau di perusahaan mungkin seperti itu. Bahan apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu harus ada. Yang kelima yaitu mesin. Mesin itu peralatan produksi kalau di perusahaan. Dan yang kelima yaitu metode, cara-cara untuk mencapai tujuan dengan berbagai unsur tadi. Jadi ada man, money, material, mesin, dan metode. Itulah 5 unsur manajemen, 5M. Bahkan ada yang menambah, ada 6 unsur M yang terakhir yaitu market, terutama untuk manajemen perusahaan. Karena apa artinya produksi kalau tidak bisa mencapai ke pasar, tidak laku di pasar. Karena itu market merupakan kelengkapan dari unsur manajemen. Jadi man, money, material, mesin, metode, dan market. Kita lanjutkan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu menurut G.R. Terry ada 4: planning, organizing, actuating, controlling. Planning itu perencanaan. Apa artinya perencanaan? Perencanaan yaitu suatu proses dasar manajemen untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi menyiapkan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu namanya perencanaan. Nah, perencanaan yang baik itu yang bagaimana? Perencanaan yang baik itu yaitu harus memenuhi 5 syarat. 1. Mampu menjawab 5W dan 1H. What? Apa yang akan dikerjakan? Why? Ngapa kok itu dikerjakan? Mengapa itu dikerjakan? Who? Siapa yang mengerjakan? Kemudian where? Di mana itu dikerjakan? When? Kapan itu dikerjakan? Serta 1H. How? Bagaimana itu teknis pekerjaannya bagaimana? Itu syarat yang pertama, mampu menjawab 5W 1H. Yang kedua, kegiatan itu harus meliputi seluruhnya, tidak boleh terpenggal-penggal. Namanya perencanaan itu harus lengkap, tidak boleh separuh-separuh, harus lengkap. Yang ketiga yaitu dalam perencanaan itu bahasanya harus sederhana, mudah dimengerti, dan jelas, tidak bertele-tele. Yang keempat yaitu rasional, berimbang, bisa diukur, accountable, bisa dihitung, masuk logika. Ibarat mau ke Jakarta, ya paling tidak secara logika bahwa uang 1 juta itu sudah bisa untuk berangkat dan pulang. Jangan mau ke Jakarta kok hanya bawa duit 100.000. Ini kurang rasional. Apalagi dari Yogyakarta umpama saja ke Jakarta itu kan butuh biaya. Karena itu harus diukur secara rasional. Yang kelima yaitu perencanaan itu harus disetujui oleh semua pihak terkait. Nah anak-anak, perencanaan itu bahasa paling mudah yaitu bentuknya kayak apa? Proposal. Proposal itu perencanaan. Jadi kalau kamu mau mengadakan kegiatan OSIS atau IPM itu kan harus membuat proposal supaya nanti disetujui oleh semua pihak di sekolahan. Sehingga proposal ini bisa dipertanggungjawabkan karena baik harus memenuhi 5 hal tadi. Baik, kita lanjut. Tadi perencanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, organizing. Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu organisasi. Di kegiatan pengelompokan dari berbagai unsur, di situ ada tugas, ada wewenang, ada tanggung jawab dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah,
berbicara mengenai organisasi itu ada beberapa bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis atau line organization atau military organization. Apa artinya line organization itu? Bentuk organisasi yang dimana pimpinan langsung bertanggung jawab kepada bawahan. Biasanya kalau perusahaan itu bahasa gampangnya itu contohnya yaitu kalau pemilik toko punya karyawan itu kan langsung perintah, itu line organization langsung aja. Jadi bentuk organisasi yang paling sederhana itu seperti itu. Lalu yang kedua yaitu bentuk organisasi garis dan staf. Jadi kalau tadi kan bentuk organisasi garis, line organization. Yang kedua ini yaitu organisasi garis dan staf. Apa artinya? Bentuk organisasi di mana dalam organisasi itu pemimpin tertinggi itu ada temannya staf atau dibantu oleh staf. Tidak sendirian, tapi ada staf untuk apa ya, diajak pertimbangan kalau mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, bentuk organisasi yang ketiga yaitu fungsional. Apa artinya bentuk organisasi fungsional itu? Di sini struktur organisasinya terdiri dari orang-orang yang punya kemampuan, punya keterampilan, punya skill untuk melakukan tugas-tugas yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa unit kerja. Ini bahkan organisasi struktur organisasi apa ya itu fungsional ini terdiri dari vice president, saja ada customer service department, ada sales department, ada engineering atau production department, ada accounting administratif departemen, ada banyak bidang-bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, yang ketiga yaitu fungsi manajemen itu, yang ketiga yaitu actuating atau motivasi, atau bagaimana dalam actuating itu seorang pemimpin mampu menggerakkan, mendorong anak buah, mendorong karyawan agar mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, actuating ini sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh tipe pemimpin. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa memotivasi karyawan itu tergantung tipe atau sifat pemimpin. Kan itu di manajemen ada 3 tipe pemimpin. Yang pertama tipe bebas, liberal, yaitu seorang pemimpin yang selalu memberi kebebasan kepada anak buah. Anak buah berbuat apapun, bekerja seperti apa, kayak apa, pemimpin tidak begitu ambil pusing. Itu tipe yang liberal. Yang kedua, tipe demokratis. Demokratis itu artinya tipe pemimpin yang selalu melakukan dialog untuk menyelesaikan program atau kegiatan. Jadi kalau dia melakukan kegiatan yang ada kesulitan, pemimpin turun tangan untuk mengajak dialog bagaimana baiknya dan seterusnya. Dan yang ketiga, tipe pemimpin yang otoriter. Tipe pemimpin yang ngotot, bahasanya seperti itu mudahnya. Yaitu tipe pemimpin yang selalu memaksakan kehendak kepada anak buah. Kalau enggak gini, pokoknya kamu saya keluarkan. Pokoknya kamu harus seperti ini. Itu kan tipe-tipe otoriter yang nanti ya ujung-ujungnya akan menjadi pemimpin yang diktator, apa-apa mendikte anak buah ini. Nah, masing-masing tipe itu ada kelebihan kelemahan ya. Kalau tipe bebas tadi anak buah ya senang karena diberi kebebasan, tapi kelemahannya ya nanti tujuan tidak segera tercapai itu kalau tidak dikontrol oleh pemimpin. Kalau tipe demokratis tadi kan ya ada situasi yang menyenangkan, kalau ada kesulitan ada cara untuk menyelesaikan bersama pemimpin, itu kan pekerjaan jadi nyaman juga, tujuan bisa lebih mudah tercapai. Sedangkan yang tipe otoriter itu yang selalu memaksakan kehendak, itu kelemahannya yaitu pekerja jadi stres. Karena apa? Pemimpinnya otoriter, diktator, galak, atos, sehingga bekerjanya tidak nyaman. Tapi ya itu kelebihannya ya mudah diawasi, mudah untuk menentukan sejauh mana anak buah itu sudah melaksanakan kegiatan, karena semua diukur dari sang pemimpin itu sendiri tanpa memperhatikan masukan dari anak buah. Jadi
tipe pemimpin itu seperti itu. Tipe orang tua juga termasuk tipe seperti itu. Sedangkan fungsi manajemen yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Apa artinya pengawasan? Pengawasan itu meneliti, menilai apakah apa yang dilakukan oleh anak buah tadi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian menindaklanjuti. Jadi selain menilai juga ada menindaklanjuti. Itu seorang pemimpin harus melakukan kontrol. Nah, pengawasan itu ada dua cara mengawasi secara langsung, yaitu melihat langsung ke anak buah. Jadi melihat, menunggui. Lalu yang kedua dengan wawancara, hadap-hadapan dengan karyawan, dengan anak buah. Itu cara melakukan pengawasan langsung. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan di mana pemimpin tidak harus datang ke anak buah, tapi cukup dengan angket, dengan laporan tertulis dari bawahan. Itu pengawasan tidak langsung. Dan yang ketiga bisa aja pengawasan insidental. Kalau ada sesuatu kejadian yang luar biasa, ya pemimpin harus datang langsung, menyelesaikan secara langsung. Nah, dalam suatu kegiatan perusahaan atau manajemen itu ada bidang-bidang manajemen yang harus dikerjakan. Ini salah satu contoh yang kita angkat di sini, itu dalam suatu perusahaan. Ada manajemen, contohnya manajemen produksi. Apa itu manajemen produksi? Yaitu rangkaian kegiatan pengarahan, pengawasan secara sistematis proses produksi dan mengevaluasi hasil produk. Jadi proses produksi direncanakan, diawasi sampai nanti menghasilkan produk yang bermutu. Nah, ada dua tahap manajemen produksi. Tahap perencanaan seperti membuat desain produk, jumlah produk mau berapa, proses produksinya bagaimana, lokasi dan tata letak produksi itu di mana, rancangan kerja produksi, alat produksi itu bagaimana, itu bagian produksi. Kemudian yang kedua tahap penyelenggaraan produksi. Nah, dalam tahap penyelenggaraan produksi ini manajemen tentu melakukan pengawasan perencanaan produk tadi, seperti bahan baku, kualitas produk bagaimana, schedule kerjanya bagaimana. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang manajemen produksi itu mengendalikan sistem produksi, pengendalian mutu, pengendalian persediaan itu harus disiapkan betul. Yang kedua yaitu manajemen, contohnya yang lain manajemen pemasaran. Apa artinya pemasaran itu? Pemasaran itu kegiatan ya, atau pengaturan secara optimal fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran barang yang disampaikan ke konsumen itu berjalan lancar. Jadi proses bagaimana supaya barang yang kita jual itu berjalan lancar, itu pemasaran. Nah, kegiatan pemasaran itu meliputi riset pasar, segmentasi atau pengelompokan pasar, targetnya pasar, gimana posisi dari hasil produk itu nanti bagaimana, kemudian distribusi mau didistribusikan kemana, itu PR bagi bidang pemasaran. Lalu yang kedua yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ya meliputi produknya yang kayak apa, berapa banyaknya, harganya berapa, price ya, kemudian dipromosikan, cara promosi bagaimana, lewat media, lewat baliho atau lewat koran atau lewat media sosial atau door to door atau bagaimana, itu merupakan PR, tugas dari pemasaran. Lalu yang terakhir yaitu kaitannya dengan pemasaran, bagaimana pemasaran itu mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan atau kepuasan pelanggan. Tentu kepuasan pelanggan ini akan terjadi jika mutunya barang bagus, mudah didapatkan, pelayanan purna jual juga terjamin. Nah, sekarang yang selanjutnya contoh yang lain yaitu manajemen keuangan. Di perusahaan itu ada manajemen keuangan. Apa artinya manajemen keuangan? Yaitu manajemen yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana nanti dana itu bisa digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu manajemen keuangan, berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian contoh yang lain di dalam bidang manajemen itu manajemen personalia. Manajemen personalia sering disebut dengan manajemen kepegawaian. Jadi yang ngurusi kepegawaian itu manajemen personalia.
Apa kegiatannya itu? Kegiatannya yaitu meliputi penerimaan pegawai, merencanakan penerimaan pegawai, kemudian penempatan pegawai, mau ditempatkan kayak apa setelah diterima di situ, kemudian menilai pegawai selama dia bekerja, dan melakukan mutasi atau promosi serta memotivasi pekerja. Itulah tugas manajemen personalia. Salah satu contoh lain lagi yaitu manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi itu memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, persuratan, penggunaan alat yang efektif, komunikasi, sehingga mempermudah bidang-bidang yang lain. Nah, sekarang terakhir kaitannya dengan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau kalau di sekolah negeri namanya OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, dalam kegiatan OSIS atau IPM ini, fungsi manajemen dapat diterapkan di berbagai bidang kegiatan yang akan dilakukan oleh OSIS atau IPM itu sendiri. Mungkin IPM akan mengadakan pelatihan, akan mengadakan lomba antar kelas, akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak siswa yang lain. Itu kan harus diorganisasi. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi dokumentasi dan lain-lain. Itulah manajemen dalam kegiatan organisasi OSIS atau IPM. Dan itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan IPM itu sendiri. Nah, inilah anak-anak kaitannya dengan manajemen yang kita fokuskan pada manajemen perusahaan tadi dan juga manajemen di suatu sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini, dan mari kita akhiri, kita tutup bersama dengan mengucap alhamdulillahirabbil-alamin. Ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.